Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Pola Pembelajaran dari Materi Struktur Anatomi Tumbuhan di SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. Tim kami ada saya sendiri, Eko Sutiorini, kemudian ada Bu Roy Milatika, Bu Sri Wahyuni, dan Mbak Laras dan Mbak Fitra. Ini mahasiswa yang ikut di penelitian kami. Latar belakang yang kami usulkan, ini kita mulai dari Undang-Undang Guru dan Dosen, di mana di situ ada peningkatan profesionalisme pendidik dengan cara meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pembelajarannya selalu diperbaiki? Itu bisa kita lihat atau bisa kita menggunakan lesson study learning community, di mana lesson study learning community itu merupakan proses pembinaan profesionalisme guru. Jadi bukan metode, bukan strategi, tapi pembinaan profesionalisme guru. Nah, di sana ada 3 tahapan. Yang pertama adalah plan, di perencanaan, kemudian do, itu open class, dan C adalah refleksi. Nah, dari proses plan do C ini, karena dosen bersama guru itu membentuk satu komunitas yang disebut dengan komunitas belajar, di mana di dalam proses komunitas belajar ini bersifat kolegial, jadi saling kasih, ansah, dan asuh. Ini juga sesuai dengan amanah Mas Menteri Pendidikan, jadi guru penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan Indonesia. Jadi proses pembelajaran itu harus bisa teramati secara holistik. Jadi lensa pendidik itu harus tajam ya, ke siswa. Kemudian juga guru harus merupakan mentor bagi guru yang lain, atau yang kita sebut dengan mentor orang dewasa. Dan ini harus reflektif, sehingga nantinya juga bisa menjadi teladan, meneladani cara pendidik memperlakukan kelasnya. Nah, ini kemudian juga kita kait dengan filosofi dari Gunung Es. Sekolah yang demokratis itu mengamati pembelajaran baik live atau berupa video, kemudian mendengarkan atau menganalisis dialog antara guru dan siswa, sehingga nanti bisa kita dapatkan data yang kuantitatif maupun kualitatif. Jadi dalam mengamati siswa belajar itu harus lebih dalam. Seperti kalau kita lihat di sini, ini filosofinya Gunung Es, jadi tidak hanya di permukaan saja, tapi sampai dalam juga kita lihat. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pola pembelajaran materi anatomi tumbuhan di SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. Metode yang digunakan, penelitiannya berupa deskriptif, pelaksanaannya selama 1 bulan, kemudian respondennya adalah guru model, kemudian siswanya yang digunakan untuk open class adalah siswa kelas 8, materinya adalah struktur anatomi tumbuhan. Nah, pada saat refleksi nanti juga akan kita berdiskusi dengan observer. Nah, aspek yang diamati adalah mendengarkan video hasil rekaman dari open class, yaitu refleksi, kemudian mentranskrip pembicaraan guru dan siswa, kemudian membuat kategorisasi, menentukan pola pembelajaran, dan menentukan arah pembelajaran para
teacher center atau student center. Kemudian analisis datanya kita menggunakan analisis data kualitatif. Nah, ini contoh-contoh dari pola pembelajaran ada tipe A sampai tipe G. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah tabel kategorisasi. Mana tabel ini saya sadut dari pendapatnya Arif Hidayat dari UPI. Jadi tabel kategorisasi itu ada dialog minimalis, kemudian dialog kendali guru, dan dialog kendali siswa. Jadi semakin ke DK7 itu harapannya semakin student center. Untuk hasil penelitian, ada temuan dari hasil penelitian. Yang pertama adalah hasil pengamatan siswa tentang struktur anatomi tumbuhan. Ini siswanya juga menemukan bagaimana struktur anatomi dengan irisan mengucur dan juga struktur anatomi dengan irisan melimpah. Kemudian kesimpulannya ternyata tujuan di akhir adalah sama dengan tujuan disampaikan di awal. Ini adalah contoh hasil diskusi dari para observer. Jadi ada menemukan polanya sama pola A, kemudian yang ini juga pola A. Ini pola A, ini sesuai dengan teori. Ini juga saya satu dari Pak Arif Hidayat. Jadi tujuan di awal sampai di akhir pembelajaran adalah selaras. Nah, kemudian ini kategorisasi dari hasil transkrip atau dialog guru dan siswa. Bisa kita usir, kemudian bisa kita tarik garis sehingga nanti terdapat satu pola. Apakah proses pembelajarannya berarah ke teacher center atau ke student center? Nah, ternyata di sini banyak mengarah yang ke arah kanan. Jadi proses pembelajaran yang telah dilakukan ini adalah student center. Kemudian kesimpulannya, pendidik pembelajar reflektif adalah pendidik yang objektif, mengetahui pembelajaran teacher center dan student center serta porsi keduanya, sehingga dapat melakukan refleksi diri dan memberi masukan objektif pada pembelajaran agar lebih ke arah student center berdasarkan pengamatan mikro pembelajarannya atau dialog pembelajarannya. Nah, dari sini dapat kita gunakan untuk memperbaiki perencanaan pembelajaran yang nanti digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.